Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 15 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sedih karena kehilangan tanda tanya. Apakah kita sedih karena kehilangan? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 24 ayat 31 sampai dengan ke-32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami tidak pernah kehilangan sesuatu yang paling berharga, yaitu Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga dan tetap menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita mengalami sebuah kesedihan yang mendalam karena kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita? Sahabat seperjalanan, beberapa waktu yang lalu saya mengalami kejamretan. Pagi-pagi subuh 4:30 berjalan kaki dari rumah untuk menuju ke gereja karena motor yang saya pakai di hari Sabtu malam mogok. Sehingga saya putuskan minggu subuh jalan kaki dari rumah itu ke gereja. Dari Cawang ke Jatinegara, kurang lebih perjalanan jalan kaki hampir setengah jam. Akhirnya saya kejamretan. Itu peristiwa yang tentu sangat mengagetkan. Kehilangan satu tas dengan seluruh isi yang ada di dalamnya, surat-surat berharga, uang, 2 handphone, dan kemudian KTP, lalu ada SIM, ada STNK, dan catatan-catatan penting. Dan yang utamanya juga saya kehilangan konten YouTube saya karena waktu saya mau akses kembali kemudian tidak bisa karena saya lupa PIN emailnya sehingga saya membuka konten yang baru. Singkatnya, itu adalah pengalaman yang sedih berbicara tentang barang yang berharga untuk diri saya sendiri. Sahabat seperjalanan pun pernah mengalami perkara seperti demikian, mungkin kejamretan, mungkin kemalingan, atau juga itu berbicara barang atau kehilangan orang yang kita kasihi, yang selama ini bersama-sama dengan kita, orang yang kita cintai, anggota keluarga, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Dan tentunya itu akan sedih berkepanjangan. Namun kita paham bahwa kesedihan tidak akan bisa mengembalikan apa yang hilang. Apalagi itu berbicara tentang orang yang meninggal. Kita melihat bahwa murid-murid Yesus, setelah Yesus itu mati dan disalibkan, maka murid-murid itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Sekalipun Yesus berkata berulang-ulang bahwa satu hari kelak nanti bahwa anak manusia itu akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun konsentrasi daripada murid-murid adalah berbicara tentang kesedihan yang mendalam karena kehilangan. Dia lupa kepada kata-katanya. Mengapa? Karena murid-murid berbicara memakai imannya dari pandangan fisik, dari mata yang dilihat. Terbiasa mendengar fisiknya, terbiasa mendengar suaranya, terbiasa melihat sosok Kristus yang berjalan di dalam perjalanan mereka. Dan di dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada 2 murid. Yang satu bernama Kleopas, yang satu lagi tidak disebutkan siapa namanya. Dan sebelumnya pun Yesus sudah menampakkan diri kepada Simon. Jadi Yesus menampakkan diri sebelum Yesus naik ke surga. Dan mereka sangat sedih. Dalam perjalanan ke Emmaus mereka dari Yerusalem, mereka berbincang-bincang 2 murid. Lalu mereka merasakan muram dan sedih. Tiba-tiba Yesus ada di sana. Lalu mereka tidak mengenal siapa itu Yesus di sana. Seakan-akan ada selubung yang menutupi mata mereka. Lalu bertanya, apakah engkau tidak tahu? Ada nabi, ada guru, ada Mesias sang juru selamat. Yang oleh para pemimpin ditangkap, disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan. Dan ada banyak ibu-ibu yang pergi ke sana mencari kubur Yesus. Tidak ada di sana kemudian mayat Yesus. Bertemu dengan malaikat. Jadi mereka itu mengalami sebuah kesedihan yang mendalam dan lupa akan perkataan Yesus bahwa Yesus akan dibangkitkan. Lalu kemudian Yesus berkata, engkau adalah orang yang bodoh. Apakah engkau tidak percaya apa yang dikatakannya selama dia hidup kepada engkau? Dalam kondisi seperti demikian, akhirnya 2 murid ini mengajak Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka. Perjalanan waktu sampai ke Emmaus. Lalu dalam percakapan di rumah, kemudian Yesus meminta roti, mengambil roti, memecah-mecahkannya. Pada saat itulah kedua murid itu kemudian terbelalak matanya. Dan dia yakin bahwa inilah Kristus. Namun dalam proses seperti itu,
Kemudian tiba-tiba Yesus pun menghilang kembali. Sahabat seperjalanan, Yesus dikatakan tiba-tiba ia telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kedua murid pada akhirnya kemudian kembali ke Yerusalem menjelaskan kepada ke-11 murid bahwa dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus, dan mereka menjadi paham tatkala Yesus mengambil roti memecah-mecahkannya, karena itu yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya dengan para murid, maka terbelalaklah mata mereka. Pada saat ini sahabat perjalanan, kalau berbicara tentang orang yang meninggal itu yang orang yang kita kasihi, kita lupakan saja berbicara tentang barang, itu pun sedih. Sahabat seperjalanan mungkin pernah kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan harta benda. Sama seperti Ayub. Tapi tatkala kehilangan orang yang terkasih, siapapun dia, kalau Yesus menjanjikan bahwa setiap orang yang mati itu satu hari kelak nanti akan dibangkitkan, akan dipertemukan kembali. Kristus Sang Juru Selamat yang tidak hanya menghapuskan dosa, menyelesaikan perkara-perkara dosa kita, tapi Tuhan juga akan mempertemukan kita kembali dengan orang-orang terkasih. Kita tahu dengan jelas selama pelayanan saya puluhan tahun sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, maka bertemu dengan orang-orang yang mengalami kesedihan mendalam karena ditinggalkan orang yang terkasih. Bahkan ada yang baru menikah 3 bulan, suaminya meninggal sementara istrinya sedang hamil. Maka ini perkara yang tidak mudah, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan hidup, mengalami kehilangan. Apakah tidak sedih? Sangat sedih dan sangat manusiawi. Namun kalau kita belajar dari Kristus, kita sedang mengadakan yang namanya perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup menuju Emmaus, kita tentu tidak berjalan menuju Emmaus, tapi kita harus menjalani kehidupan yang kita jalani sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ada kemuraman-kemuraman, ada kehilangan-kehilangan yang terjadi. Maka apa yang hilang di hadapan Tuhan di dalam kuasa-Nya, itu akan dikembalikan dengan caranya. Kalaupun tidak dikembalikan sekarang, satu hari kelak nanti juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita kasihi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, renungan kali ini, apapun kesedihanmu yang mendalam, kecewamu, khawatirmu, takutmu, Tuhan akan ubahkan dengan janjinya. Yesus yang mampu membangkitkan orang mati, lalu kemudian dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak hanya berbicara tentang kebangkitan satu hari kelak nanti, tapi di dalam keterpurukan setiap sahabat seperjalanan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, Tuhan akan membangkitkan engkau. Muka muram yang dari 2 murid perjalanan di Emmaus juga seringkali menjadi muka muram kehidupan setiap sahabat perjalanan saat sekarang. Tuhan akan ubahkan dengan pengharapan yang pasti. Tuhan akan gantikan apa yang sudah hilang. Tuhan akan pertemukan keterpisahan yang terjadi pada diri setiap sahabat perjalanan. Mari kita miliki semangat, mari kita miliki iman, mari kita memiliki keyakinan bahwa di dalam Kristus tidak ada yang namanya kematian, takut, khawatir, cemas. Tuhan akan ubahkan dengan sukacita, kemenangan, kebangkitan, dan pertemuan suatu hari kelak nanti dengan orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa mendapatkan sukacita pengharapan yang pasti. Amin.